Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi dengan kami kelompok 8 dari pembelajaran matematika di SD. Kali ini kami akan membahas materi jarak, kecepatan, dan waktu. Sebelum membahas materi kali ini, izinkan saya Ludia selaku perwakilan kelompok 8 memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Widya Ardana dan Naswa Salama. Tujuan pembelajaran kali ini, teman-teman diharapkan mampu mengkonversikan satuan kecepatan dengan tepat, mampu membandingkan kecepatan antara dua kejadian dengan benar, mampu merumuskan hubungan antara kecepatan, jarak, dan waktu dengan akurat. Siswa mampu menyelesaikan masalah berkaitan dengan kecepatan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dimaksud dengan kecepatan, jarak, dan waktu? Coba teman-teman perhatikan animasi tersebut. Apa yang dibutuhkan seseorang agar bisa memenangkan lomba lari? Tentu saja dengan kecepatan. Lalu, apa itu kecepatan? Kecepatan adalah nilai yang mempresentasikan seberapa cepat suatu benda berpindah dari suatu titik ke titik lain. Pada saat pandemi COVID tengah marak, kita seringkali mendengar istilah jaga jarak. Jadi, sebenarnya apa sih itu jarak? Jarak adalah suatu ukuran atau perbandingan antara dua titik atau objek ke objek lainnya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tak lepas dengan istilah waktu. Tapi, jika waktu tempuh agak asing ya buat kita. Dan waktu adalah seluruh rangkaian yang berproses dengan keadaan dalam kehidupan. Selanjutnya di sini ada rumus dari kecepatan, jarak, dan waktu. Jika mencari kecepatan, maka jarak dibagi waktu. Jika mencari jarak, maka kecepatan dikali waktu. Jika mencari waktu, maka jarak dibagi kecepatan. Mari kita lihat contoh soal berikut ini. Dila dan Tono berangkat dari rumah mereka menuju sekolah pada waktu yang sama. Dila berjalan dengan kecepatan 5 meter per second, sementara Tono bersepeda dengan kecepatan 8 meter per second. Jika jarak dari rumah ke sekolah ada 800, berapa waktu yang diperlukan oleh masing-masing dari mereka untuk tiba di sekolah? Berapa waktu yang diperlukan oleh Tono untuk tiba di sekolah? Dan berapa waktu yang diperlukan oleh Dila untuk tiba di sekolah? Mari cermati jawaban berikut ini. Waktu yang diperlukan oleh Dila dapat dihitung menggunakan rumus waktu, yaitu jarak dibagi kecepatan, sehingga waktu Dila 800 meter dibagi 5 meter per second sama dengan 160 detik. Sedangkan waktu yang diperlukan oleh Tono juga dapat dihitung dengan rumus yang sama, yaitu 800 meter dibagi 8 meter per second, hasilnya sama dengan 100 detik. Jadi, Tono memerlukan 100 detik untuk tiba di sekolah dan Dila memerlukan 160 detik untuk tiba di sekolah, memiliki perbedaan 60 detik antara Tono dan Dila. Selanjutnya yaitu contoh soal menghitung kecepatan. Jadi, Ana naik mobil ke sekolah selama 2 jam dan menempuh jarak sepanjang 100 km. Tentukan kecepatan mobil yang dinaiki oleh Ana.
Jawabannya, diketahui bahwa waktunya 2 jam. Jaraknya itu 100 km dan ditanyanya itu kecepatan. Jadi, kecepatan yaitu jarak dibagi waktu. Jaraknya 100 km dan waktunya 2 jam. 100 km dibagi 2 jam yaitu 50 km per jam. Setelah dari sekolah, Ana melanjutkan perjalanan ke pantai dengan menaiki mobil selama 2 jam dan kecepatannya sebesar 40 km per jam. Jadi, seberapa jauh Ana sudah berpergian? Sekarang kita mencari tahu sudah berapa banyak Ana berpergian, yaitu dengan menghitung jarak. Jadi diketahui waktunya itu 2 jam dan kecepatannya itu 100 km. Yang ditanyanya apa tadi? Jarak. Nah, jawabannya yaitu kalau kita mencari jarak berarti dikali, yaitu kecepatan dikali dengan waktu. Tadi kecepatannya berapa? Kita lihat di tabel, diketahui bahwa kecepatannya itu 100 km dan waktunya itu selama 2 jam. Jadi 2 jam dikali dengan 40 sama dengan 80 km per jam. Itu jarak Ana. Nah, itu contoh soal dari hubungan kecepatan, jarak, dan waktu. Dari tadi Ana itu keluar rumah, ingin ke rumah neneknya. Lalu setelah itu dia ke pantai, dan habis ke pantai kita hitung seluruh yang Ana lakukan hari itu, jaraknya berapa, kecepatannya berapa, dan waktunya berapa. Jadi untuk materi hari ini sampai di sini. Jika kalian kurang paham, boleh ditanyakan. Baik, kesimpulan dari materi hari ini yaitu 1. Bahwa kecepatan, jarak, dan waktu berhubungan. Jika ingin menghitung salah satu, maka harus mengetahui yang lainnya. Yang kedua, kecepatan, jarak, dan waktu sangat berguna bagi manusia untuk kehidupan sehari-hari. Nah, karena kita sudah mencari tahu tentang materi hari ini, selanjutnya kita melakukan evaluasi. Ibu akan memberikan lembar kerja pada kalian seperti ini contohnya. Kalian boleh kerjakan ya anak-anak dan teman-teman juga. Selesai sudah materi kali ini tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.